bodoh yang dapat kita lakukan dengan uang adalah menghabiskannya secara impulsif, bukan? Dan menghabiskannya di luar kemampuan kita. Namun, ada 4 faktor cerdas dalam membelanjakan uang. Jika pengeluaran Anda termasuk dalam faktor-faktor ini, berarti Anda telah membelanjakan uang dengan cerdas. Pertama, Anda harus membelanjakan uang untuk menghasilkan uang. Kedua, Anda perlu membelanjakan uang untuk menghemat waktu. Ketiga, Anda perlu membelanjakan uang untuk berinvestasi pada kesehatan mental dan fisik Anda. Terakhir, Anda membelanjakan uang untuk membuat kenangan bersama teman dan keluarga. Jadi, berikut adalah 15 cara cerdas untuk membelanjakan uang Anda agar manfaat yang Anda dapatkan lebih besar daripada pengeluaran Anda. Selamat datang di Alux. Pertama, makan malam dengan seseorang yang menginspirasi dan memotivasi Anda. Saat Anda sedang berhemat, pergi makan malam sederhana dapat membuat Anda merasa cemas dan stres. Namun, bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi dan memotivasi Anda dalam perjalanan Anda sangat penting untuk menjaga semangat Anda. Tidak harus sesuatu yang mewah, tetapi dorongan perspektif dan pandangan luar dari seseorang yang mengenal Anda dan yang sukses dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak ide tentang arah dan rencana masa depan Anda. Anda meninggalkan makan malam itu dengan perasaan lebih termotivasi untuk mengejar tujuan Anda dan dengan ide-ide baru dan berbeda tentang bagaimana Anda bisa mencapainya. Nomor 2, mendidik diri sendiri tentang kesehatan finansial, mental, dan fisik Anda. Sedikit promosi yang tidak tahu malu di sini. Tetapi dengarkan kami, oke, ketika kami pertama kali memulai Alux sebagai blog sekitar 1 dekade yang lalu, kami memulainya karena kami tidak dapat dengan mudah menemukan nasihat keuangan yang mudah diakses dan dicerna. Pada saat itu, kami adalah pertunjukan 2 orang, dan tentu saja, kami membuat kesalahan. Ketika Anda tidak memiliki banyak hal untuk memulai, kesalahan itu mahal. Kami harus belajar dari kesalahan kami dengan sangat cepat karena kami benar-benar tidak mampu untuk melakukannya. Namun seiring pertumbuhan kami cukup beruntung untuk bisa masuk ke dalam lingkaran tempat orang-orang berbagi pelajaran mereka. Jadi kesalahan kami menjadi lebih jarang dan lebih murah. Membayar untuk mendidik diri sendiri tentang kesehatan finansial, mental, dan fisik Anda sepertinya seperti menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak Anda butuhkan, tetapi percayalah, Anda membutuhkannya. Pengalaman dan kesalahan orang lain adalah jaring pengaman Anda. Apa yang Anda keluarkan sekarang untuk mendidik diri sendiri akan mengubah hidup Anda. Nomor 3, hobi yang menjauhkan Anda dari masalah. Hobi membuat Anda sibuk dan terhindar dari masalah. Dan jika Anda sibuk dan terhindar dari masalah, maka Anda tidak menghabiskan uang secara sembrono. Namun, jangan memilih hobi yang mahal karena itu akan mengalahkan tujuannya, bukan? Pilih sesuatu yang tidak memiliki biaya awal yang besar. Mungkin sesuatu yang benar-benar bersifat fisik seperti panjat tebing dan panjat tebing. Tempat-tempat itu sedang populer saat ini dan mereka sudah menyediakan semua peralatan yang Anda butuhkan. Anda cukup membayar biaya keanggotaan bulanan, bermain-main, dan menghabiskan waktu Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan dan menyehatkan. Sebagian besar hobi memang memiliki biaya awal yang minimal. Jadi, pilihlah sesuatu yang terjangkau dan tidak akan menguras kantong, tetapi tetap akan membuat Anda bersemangat dan merasa tertantang. Nomor 4, tes darah. Nah, ini mungkin tampak seperti biaya yang tidak ada gunanya saat ini, tetapi tes darah dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah dan uang di masa mendatang. Tes ini akan memberitahu Anda tentang kekurangan nutrisi, gangguan metabolisme, fungsi hati dan ginjal, kadar kolesterol, dan dapat mendeteksi peradangan dan infeksi. Semua ini adalah hal-hal yang dapat menjadi sangat mahal di masa mendatang, bukan hanya dalam hal uang. Menyadari kondisi kesehatan Anda saat ini dapat membantu Anda membuat perubahan yang perlu Anda lakukan sekarang untuk mencegah masalah besar di masa mendatang. Nomor 5, makanan sehat. Ya, makanan sehat seringkali lebih mahal daripada junk food, tetapi tidak jauh berbeda. Anda tidak harus makan makanan organik jika tidak mampu membelinya, tetapi menghabiskan sedikit uang ekstra untuk produk segar, serat, karbohidrat kompleks, dan protein berkualitas akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah fisik dalam jangka panjang. Obesitas dan diabetes masing-masing merugikan AS hampir 172 miliar dan 237 miliar dolar per tahun. Meskipun kondisi kesehatan lain berperan dalam hal ini, sebagian besar penyakit saat ini dapat dicegah dan dikelola dengan nutrisi yang baik. Jika ada hal yang harus Anda belanjakan uang Anda, ini dia. Aluxer, tutup McDonald's. Tutup aplikasi pesan antar makanan itu. Hadiahi diri Anda dengan kesehatan dan nutrisi yang baik. Nomor 6, pusat kebugaran. Jika kita akan menjalani perjalanan kesehatan, mari kita lakukan dengan sekuat tenaga. Jika Anda tidak pergi ke pusat kebugaran, mengangkat beban, meregangkan tubuh, menari, berjalan, dan melakukan apapun untuk bergerak, lalu apa rencana Anda? Gaya hidup kita yang tidak banyak bergerak sudah berdampak negatif pada kita. Dan semakin lama gaya hidup Anda seperti ini, semakin banyak Anda akan membayarnya di masa depan. Suka nonton drama pendek tapi nggak mau bayar?
Di Painrama, semuanya gratis. Episode lengkap tanpa keluar biaya. Lebih dari 800 drama pendek. Dan semakin lama gaya hidup Anda seperti ini, semakin banyak Anda akan membayarnya di masa depan. Anda akan menghemat uang untuk biaya medis, terapi, dan bahkan menyibukkan diri saat Anda bosan, yang merupakan salah satu penyebab utama pengeluaran impulsif. Temukan kelas yang Anda sukai. Berolahragalah sendiri dengan earphone Anda. Datang saja ke sana. Temukan kegembiraan dan manfaat dari menggerakkan tubuh Anda. Nomor 7. Pakaian dan sepatu berkualitas. Kami mengerti bahwa ini bisa menjadi pengeluaran yang lebih sulit untuk dibenarkan karena mode berubah begitu cepat. Penampilan yang bagus tahun ini akan menjadi ketinggalan zaman tahun depan. Namun yang penting untuk ditemukan adalah gaya khas Anda sendiri. Dengan begitu, Anda tetap dapat membeli beberapa potong pakaian yang sedang tren untuk tahun ini, tetapi tetap mempertahankan pakaian berkualitas baik yang sesuai dengan kepribadian Anda, unik, dan tampak hebat. Itulah pakaian yang harus Anda beli dengan boros, dan Anda tidak akan menemukannya di toko-toko mal mode cepat saji biasa. Carilah beberapa tempat lokal yang membuat pakaian yang Anda sukai. Cari tahu di mana pakaian mereka dibuat dan siapa yang membuatnya karena lihat, oke, beberapa tempat memang membeli desain dan cukup mengganti labelnya, lalu perlahan-lahan mulai membeli pakaian berkualitas yang tak lekang oleh waktu dari mereka. Beberapa pakaian pokok, lemari pakaian dan gaya Anda akan unik, kualitasnya akan bagus, dan orang-orang dapat melihat bahwa Anda terlihat berbeda dari orang lain. Kita semua dapat melihat pakaian berkualitas baik dari jarak 1 mil. Kita mungkin tidak langsung tahu bahwa itulah yang kita sukai dari gaya seseorang, tetapi pakaian itu terlihat jauh lebih rapi dan sesuai pesanan. Itulah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada dunia tentang Anda. Nomor 8. Hari Kencan Keluarga. Jangan takut menghabiskan uang untuk membuat kenangan. Ketika Anda menabung untuk sesuatu yang besar, rumah, mobil baru, biaya sekolah anak-anak Anda yang mahal, gagasan untuk menghabiskan uang untuk jalan-jalan atau menghabiskan akhir pekan jauh dari mereka sepertinya tidak mungkin. Namun, kami jamin ini. 10 tahun dari sekarang, Anda dan keluarga akan lebih mengingat Hari Kencan Keluarga daripada tabel perkalian yang diajarkan oleh guru-guru yang baik. Anda akan memperkuat hubungan Anda dengan orang-orang di keluarga Anda dan terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Anda akan membebaskan diri dari gangguan dan stres kehidupan sehari-hari. Dan Anda akan menciptakan lingkungan yang sangat mendukung di mana Anda semua dapat mengekspresikan perasaan Anda, berkomunikasi satu sama lain, dan menciptakan rasa memiliki dan tujuan. Jika Anda tidak memiliki anak, Anda dapat melakukannya dengan pasangan Anda, orang tua pasangan Anda. Ciptakan lingkaran keluarga itu. Nomor 9, kursus yang membuka peluang kerja lainnya. Meningkatkan keterampilan diri Anda itu bagus, bukan? Meningkatkan pengetahuan Anda itu luar biasa. Dan meskipun Anda dapat melakukannya untuk bersenang-senang, itu juga bagus jika dikaitkan dengan tujuan masa depan untuk membuka peluang kerja lainnya. Tidak harus di industri tempat Anda bekerja saat ini. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang ingin Anda lakukan di masa mendatang, dan Anda ingin menghabiskan waktu sekarang untuk membangun pengetahuan dan pengalaman menjadi instruktur selam scuba atau instruktur ski atau editor video. Anda bisa saja bekerja di retail saat ini atau di pusat panggilan. Tetapi itu tidak berarti kursus yang Anda ambil harus mencerminkan pekerjaan Anda saat ini. Bisa jadi itu benar-benar berbeda dan membuka peluang untuk perubahan dalam hidup di kemudian hari. Itu adalah investasi yang fantastis dan mungkin Anda tidak akan langsung menggunakannya, tetapi pada akhirnya Anda akan menggunakannya. Itu adalah investasi untuk diri Anda sendiri, masa depan Anda, dan kebahagiaan Anda saat ini. Nomor 10, tempat tidur dan bantal yang bagus. Kita menghabiskan sekitar sepertiga hidup kita untuk tidur. Oke, tidur memengaruhi kesehatan mental dan fisik, suasana hati, metabolisme, produktivitas, memori, dan fokus kita. Apapun yang Anda butuhkan untuk berfungsi dengan baik ditingkatkan dengan tidur yang baik. Anda dapat memiliki penutup mata dan penyumbat telinga terbaik, tetapi jika tempat tidur dan bantal Anda di bawah standar, tubuh Anda akan membenci Anda. Dan hanya karena sebuah tempat tidur mahal, bukan berarti itu akan baik untuk Anda. Kasur ideal Anda bergantung pada posisi tidur Anda yang biasa. Jadi, Anda tidak hanya berinvestasi pada kasur yang bagus. Tidak, Anda berinvestasi untuk mencari tahu apa yang cocok untuk Anda. Orang yang tidur miring mungkin lebih menyukai kasur yang lebih empuk untuk menyangga bahu dan pinggul mereka. Orang yang tidur telentang dan tengkurap akan mendapatkan manfaat dari penyangga yang lebih kokoh. Lalu ada bahannya, berat badan dan jenis tubuh Anda, bantal ideal Anda untuk penyangga leher. Ini adalah perjalanan yang panjang. Oke. Sedikit mahal, tetapi sangat sepadan. Nomor 11, lunasi kartu kredit Anda. Yang ini jelas, bukan. Tetapi Anda akan terkejut betapa banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya menjaga pembayaran kartu kredit Anda pada tingkat yang stabil. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Pertahankan kecepatan yang sama setiap bulan, kecuali utang Anda melumpuhkan. Jika Anda memiliki utang kartu kredit yang melumpuhkan,
Anda perlu mengerahkan semua sumber daya Anda untuk melunasinya karena suku bunga pembayaran kartu kredit akan menghantui Anda selamanya. Lupakan semua hal lain dalam daftar ini dan fokuslah untuk melunasinya terlebih dahulu jika Anda memiliki utang berbunga tinggi. Setelah semuanya selesai, kembali ke sini dan bagi apa yang telah Anda bayarkan ke semua hal lain dalam daftar kita. Memang butuh pengorbanan, tetapi hasilnya akan sangat sepadan. Nomor 12, dana darurat. Kita menabung sebagian dari yang terbaik untuk tahun lalu. Jika Anda belum pernah menabung sebelumnya, mungkin sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai. Pensiun, investasi, rumah. Apa hal pertama yang harus Anda tabung? Nah, Anda mulai dari awal, yaitu menabung untuk dana darurat Anda. Beberapa bulan pertama untuk membuat dan melengkapi dana darurat Anda akan membutuhkan pengorbanan. Para ahli menyarankan untuk menabung setidaknya 3 bulan dari gaji bulanan Anda untuk dana darurat Anda. Untuk beberapa bulan pertama, masukkan sebanyak mungkin ke sana sampai Anda mencapai tujuan Anda. Lalu setiap bulan, masukkan sebagian kecil dari gaji Anda ke dalam dana darurat tersebut. Terus lakukan itu selama Anda bisa dan abaikan tabungan darurat Anda, kecuali jika itu benar-benar darurat. Nomor 13, investasi. Berinvestasi dengan tujuan jangka panjang selalu merupakan ide yang bagus. Hal ini memberi Anda sesuatu untuk diperjuangkan sehingga Anda tidak selalu merasa seperti berinvestasi tanpa tujuan. Anda tetap dapat berinvestasi untuk rumah, dana pensiun, dana pendidikan anak, atau bahkan untuk memiliki bantalan tabungan yang baik. Jika Anda sudah menjadi investor, maka Anda tahu arah mana yang harus diambil. Namun, jika Anda baru dalam hal ini dan mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, Anda dapat mempertimbangkan 3 jenis investasi. Ada dana indeks yang memungkinkan Anda membeli sebagian kecil perusahaan. Dana indeks seperti S&P 500 mencakup 500 perusahaan terbesar di AS seperti Apple, Google, Microsoft. Dan ketika Anda membeli saham dalam dana indeks, pada dasarnya Anda membeli sebagian kecil dari masing-masing dari 500 perusahaan tersebut. Dan ini menyebarkan risiko Anda. Jadi, jika satu perusahaan tidak berkinerja baik, perusahaan tersebut disingkirkan, diganti dengan perusahaan yang lebih baik, dan Anda masih memiliki semua perusahaan lain yang berkinerja lebih baik. Ada juga reksadana, yang seperti dana indeks, tetapi dikelola secara profesional oleh para ahli keuangan. Para ahli ini memutuskan saham, obligasi, dan aset lain mana yang akan dimasukkan ke dalam dana berdasarkan tujuan khusus dana tersebut. Reksadana sedikit lebih mahal karena para ahli mengelola pembelian dan penjualan aset dalam dana tersebut. Namun, karena terdiversifikasi, risikonya lebih kecil dibandingkan jika Anda memilih sendiri saham satu persatu. Lalu, ada dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF. Dana ini mirip dengan dana indeks, tetapi diperdagangkan di bursa seperti saham. Jadi, Anda dapat membeli dan menjual saham ETF sepanjang hari dengan harga yang berbeda-beda. Dana ini fleksibel, hemat biaya, dan merupakan cara mudah bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Jadi, pilih salah satu dari 3 jenis investasi ini terlebih dahulu. Temukan lembaga keuangan yang menawarkan penawaran terbaik, lalu tetapkan tujuan keuangan untuk 10 hingga 15 tahun ke depan. Dari tujuan Anda, hitung kembali untuk melihat berapa banyak yang perlu Anda investasikan untuk mencapainya dan berapa banyak yang berpotensi Anda hasilkan dari kesepakatan itu. Aturan praktis yang umum adalah menargetkan setidaknya 10 hingga 15% dari pendapatan Anda, tetapi jumlah kecil pun akan membantu Anda di masa mendatang. Tetapi jumlah kecil pun akan membantu Anda di masa mendatang. Nomor 14, pensiun. Investasi jangka panjang berbeda dengan menabung untuk pensiun, dan penting untuk menyadari hal ini. Anda membutuhkan keduanya, dan keduanya harus disimpan dalam dana terpisah. Teliti dan gunakan rekening pensiun yang menawarkan keuntungan pajak di negara Anda. Penasihat keuangan merekomendasikan untuk menabung antara 10% dan 15% dari pendapatan Anda mulai dari usia 20-an. Jika Anda memulainya lebih lambat, jumlah ini mungkin akan sedikit meningkat, tetapi tidak ada kata terlambat. Di sebagian besar negara, Anda dapat mulai menarik uang dari rekening pensiun Anda tanpa penalti sekitar usia 65 tahun. Penarikan sebelum usia tersebut seringkali tidak mungkin dilakukan atau dikenakan penalti yang besar. Jadi, ingatlah itu mungkin uang Anda, tetapi Anda tidak akan dapat mengaksesnya untuk waktu yang lama. Dan nomor 15, asuransi. Ini adalah pengeluaran lain yang mungkin tampak sangat tidak berguna dan mahal hingga Anda membutuhkannya.
Asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa adalah pengeluaran yang Anda bayar dan mungkin tidak pernah Anda gunakan. Dan itu adalah hal yang baik. Jika Anda harus menggunakannya, berarti sesuatu yang buruk telah terjadi. Di tengah krisis, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah mencoba mencari tahu bagaimana Anda akan membayar kerusakan atau biaya yang akan datang. Asuransi meringankan beban Anda selama masa-masa yang paling sulit. Tidak harus banyak, bayar sesuai kemampuan Anda. Cobalah untuk mendapatkan rencana yang layak dan gunakan saat Anda membutuhkannya. Dan karena Anda bertahan bersama kami sampai akhir, teman saya, kami mendapat bonus. Dan bonus itu adalah perjalanan mewah. Bepergian jauh dan luas, keluar dari zona nyaman Anda, rasakan budaya dan bahasa baru, cicipi berbagai jenis makanan, dan lihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Itu memperkaya dan menyenangkan serta menciptakan rasa tujuan dan makna dalam hidup Anda, terutama ketika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda bekerja dan mengikuti rutinitas yang ketat. Ubah sedikit keadaan dan buat diri Anda bersemangat. Jangan takut untuk menghabiskan uang untuk bepergian karena Anda akan mendapatkan banyak hal darinya. Dan Anda akan mengingat pengalaman Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Keluar dan melihat dunia ini akan memberimu ide-ide baru dan motivasi untuk hidupmu sendiri. Itu adalah suntikan kebahagiaan. Dan temanku, kamu pantas mendapatkannya. Menghabiskan uang dengan bijak bukan hanya tentang menabung atau mengembangkan aset finansialmu. Ini juga tentang melakukan hal-hal yang akan memperkaya hidupmu dan membuat hari-harimu lebih menyenangkan. Jadi, berinvestasilah pada kesehatan mental dan fisikmu. Buat rencana anggaranmu dan patuhi itu. Dan temukan cara untuk membuat uangmu memberimu kehidupan yang lebih utuh dan memuaskan. Itulah tujuannya, bukan menyeimbangkan kebahagiaan, kesehatan, makna, kenangan, dan keamanan. Jadi, beritahu kami, Aluxer, apa yang terlewatkan dalam daftar ini? Apa cara cerdas untuk menghabiskan uang yang menurutmu harus diketahui orang lain? Beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu, temanku. Jaga dirimu.